Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Sania Anggraini Permataneng Tias dengan NPM 230410102006 dari kelas H Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan contoh pelaksanaan birokrasi yang ada di negara Indonesia dan juga di negara lain. Serta saya juga akan menjelaskan perbandingan pelaksanaan birokrasi di antara kedua negara tersebut. Di sini saya mengambil negara Indonesia dan juga negara Jepang. Nah, sebenarnya birokrasi di Indonesia ini sudah berjalan secara transparan atau belum sih? Jawabannya adalah birokrasi di Indonesia memiliki beberapa kelemahan dalam transparansi. Sistem birokrasi di Indonesia pada masa lalu disebutkan masih lamban, berbelit-belit, tidak efisien, dan juga tidak transparan. Pada awal tahun 2006, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan ICT, seperti keputusan lalu tentang pemberlakuan sistem merit pada pembangunan SDM, penyederhanaan birokrasi, dan simplifikasi regulasi yang berpedoman pada konsep New Public Management. Akan tetapi terdapat masih beberapa celah-celah kelemahan yang masih kelihatan, dan Indonesia masih memiliki posisi yang jauh di bawah negara lain dalam rankings seperti Doing Business. Nah, kita kembali lagi ke poin sebelumnya. Salah satu contoh pelaksanaan birokrasi di Indonesia adalah pelayanan di bidang administrasi. Pelayanan di bidang administrasi ini saya mengambil proses pembuatan STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan. Pelayanan pembuatan surat tanda nomor kendaraan atau yang biasa kita sebut STNK adalah suatu layanan yang berfungsi untuk registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak menggunakan kendaraan bermotor. Pelayanan ini bisa kita lakukan dan bisa kita akses melalui Kepolisian Republik Indonesia melalui kantor Samsat yang diatur berdasarkan surat keputusan bersama Kepala Kepolisian, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT Jasara Harja. Proses pembuatan STNK di Indonesia ini memiliki kelemahan dan kelebihan pada proses pelayanannya dan juga pada proses pembuatannya. Yang pertama kali kita bahas adalah kelebihan dari pembuatan STNK ini. Kelebihan dari proses pembuatan STNK ini adalah yang pertama, kita bisa membuatnya secara online sehingga memudahkan kita saat kita sibuk ataupun kita tidak ada waktu luang ataupun rumah kita jauh, kita bisa membuatnya secara online. Yang kedua adalah dokumen yang diperlukan untuk pembuatan STNK dapat kita peroleh secara online sehingga proses pengajuan bisa lebih mudah dan juga lebih efisien. Yang ketiga, pelayanan STNK di Indonesia ini dapat dilakukan di berbagai wilayah yang mempermudah kita untuk membuat STNK. Yang keempat adalah STNK di Indonesia ini mudah dilipat dan juga tahan akan cuaca. Selanjutnya adalah kelemahan dari proses pembuatan STNK. Kelemahan proses pembuatan STNK ini adalah STNK ini dibuat, proses pembuatannya itu panjang dan juga terlalu rumit. Yang kedua, kebutuhan banyak dokumen dan juga informasi yang harus kita sediakan seperti KTP, fotokopi KK, dan data-data yang lainnya. Yang ketiga, biaya yang tinggi untuk pembuatan STNK. Yang keempat adalah proses pembuatan STNK ini tidak terpusat, yang dapat menyebabkan kendala dalam proses pengajuan. Sedangkan contoh pelaksanaan birokrasi di negara Jepang, saya juga mengambil pelayanan dalam bidang administrasi, yaitu pembuatan STNK. Akan tetapi di Jepang tidak dinamakan surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang biasa kita sebut. Di Jepang disebut dengan Nihon Namba Purato. Dalam proses pembuatan STNK di Jepang juga ada kelemahan dan juga kelebihannya. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari proses pembuatan tanda nomor kendaraan di Jepang ini menawarkan kualitas yang tinggi dan juga standar yang tinggi. Yang kedua, proses pembuatan tanda nomor kendaraan di Jepang ini juga menawarkan keamanan yang tinggi dan juga pengamanan yang efektif. Yang ketiga adalah kebijakan terhadap pembuatan nomor tanda kendaraan di Jepang ini dapat menjamin transparansi dan juga keamanan yang tinggi. Yang keempat adalah pelayanan pembuatan tanda nomor di Jepang lebih fleksibel dan juga mereka menawarkan pilihan seperti warna, bentuk, dan juga ukuran yang kita mau. Tidak seperti di Indonesia, STNK kita hanya memiliki satu ukuran, satu warna, dan juga satu bentuk.
Selanjutnya adalah kelemahan dari proses pembuatan tanda nomor kendaraan di Jepang. Pertama, proses pembuatan tanda nomor kendaraan ini dapat berdampak oleh kekurangan manpower dan juga kekurangan teknis. Yang kedua adalah kebijakan terhadap pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor di Jepang akan terdampak dan juga kekurangan transparansi dan kekurangan informasi. Yang ketiga, kelebihan harga pembuatan tanda nomor kendaraan yang mahal di Jepang dapat menjadi kendala bagi pengguna kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan bermotor yang banyak di Jepang. Selanjutnya akan saya bahas perbandingan pelaksanaan birokrasi di antara kedua negara. Di sini saya membandingkan menggunakan pendekatan politis. Yang pertama, kita lihat dari sisi sistem pemerintahan. Di Indonesia, sistem pemerintahannya adalah sistem presidensil, sedangkan di Jepang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.